Pasana Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk terus menemani Anda pendengar RRI, kita akan kembali hadirkan satu topik wawancara terakhir kita ya pendengar, terkait dengan Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND Mubazir. Dan di ujung telepon pagi ini kami sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Bapak Kanise. Selamat pagi Pak Kanis. Selamat pagi Christine, selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun berada, salam sehat buat kita semua. Baik, salam sehat Pak Kadis. Pak Kadis, ini terkait dengan lingkungan hidup ya, Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten ND yang mubazir. Ini sebenarnya tujuan awal dari pembangunan Laboratorium Lingkungan Hidup ini apa sebenarnya nih Pak Kadis? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Dinas Lingkungan Hidup untuk sedikit menjelaskan tentang keberadaan Laboratorium Lingkungan yang ada di Kabupaten ND. Dan sebagai sebuah laboratorium ini satu-satunya laboratorium lingkungan yang ada di daratan Flores, sehingga tidak berfungsi maksimalnya laboratorium lingkungan ini akan sangat berdampak bagi masyarakat, bagi pelaku usaha dan ND serta pemerintah di daratan Flores secara umum. Sejak dibentuk pada tahun 2010, UPT Laboratorium Lingkungan ini tujuannya adalah untuk melaksanakan berbagai kegiatan operasional dan kegiatan teknis untuk pendamping dinas dalam pelaksanaan pengujian berbagai parameter kualitas lingkungan. Yang diuji adalah parameter kualitas lingkungan, dan dapat kami sampaikan parameter yang diuji itu ada parameter uji air, uji tanah, dan uji lingkungan. Terhadap parameter-parameter yang diuji, misalnya di uji kualitas tanah itu ada 7 parameter, uji kualitas air itu ada beberapa parameter, sehingga uji kualitas parameter ini harus dilakukan secara objektif sehingga bisa diperoleh data yang akurat yang akan membantu kita dalam pengelolaan lingkungan secara tepat. Baik. Kita harus dapat memastikan bahwa hasil dari kegiatan pelaku usaha itu tentu saja akan menghasilkan limbah dan polusi, baik pelaku usaha dan keluarga. Maka tugas kami lingkungan hidup itu untuk menguji kualitas limbah dan kualitas polusi itu, sehingga hasil akhir yang dibuang ke alam lingkungan itu sudah layak dibuang. Demikian pula polusi yang dihasilkan itu, baik polusi suara, polusi debu, polusi air itu tidak melewati ambang batas yang ditentukan oleh regulasi. Sehingga dengan sedikit tidak berfungsi maksimalnya ini akan tentu saja mengurangi hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat. Baik Pak Kanis ya, itu tujuan utamanya ya, dibangun laboratorium lingkungan hidup ya, seperti itu. Dan sejauh ini untuk alat-alat fasilitasnya sendiri, apakah ini sudah sejak kapan yang tidak berfungsi nih Pak Kanis? Saya sedikit bercerita tentang sejarah. Gedung UPT Laboratorium ini dibentuk atau dibangun pada tahun 2009. Lalu pada 2010 itu dibentuknya UPT. Lalu untuk peralatannya kami dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Gedungnya sendiri itu dibangun pada tahun 2009, lalu kita disediakan juga dengan sebuah kendaraan dinas untuk operasional laboratorium, dan juga berbagai peralatan untuk pengambilan sampel. Sampel air, sampel tanah, sampel udara, sampel kebisingan. Dan juga peralatan untuk pengujian di laboratorium sendiri, berbagai perlengkapan laboratorium yang standar. Untuk UPT Laboratorium ini juga disiapkan pegawai
saat ini kita memiliki 3 orang pegawai, 1 orang kepala lab, dibantu 1 KTU dan 1 analis. Kita membutuhkan sekurang-kurangnya sekitar 5 sampai 6 pegawai. Jadi masih ada kekurangan kurang lebih 3 sampai 4 pegawai. Oke. Kondisi ini berjalan cukup baik sampai dengan sekitar 2022. Ya, Pak Kanis? Ya, Pak Kanis, halo. Oke. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, kembali kami mencoba ya untuk menghubungi ya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Pak Kanise, masih terkait ya dengan Laboratorium Lingkungan Hidup yang mubazir ya. Pendengar, kita ingin mengetahui seperti apa alasannya dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh dinas terkait ya untuk bisa menghidupkan kembali ya laboratorium yang sempat mubazir ini. Di ujung telepon ya pendengar RRI, kami sudah kembali terhubung bersama Pak Kanise, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND. Mubazir, kami sudah terhubung kembali bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Bapak Kanise. Pak Kanis, selamat pagi. Selamat pagi RRI, mohon maaf gangguan sinyal di TLH. Baik, terima kasih Pak Kanis, ini sudah kembali jelas ya suaranya. Silakan Pak Kanis, ini apa yang menjadi alasan mubazirnya Laboratorium Lingkungan Hidup di Kabupaten ND ya? Seperti tadi Anda sudah jelaskan bahwa ini yang terakhir dipergunakan di tahun 2022 kemarin ya, seperti itu ya Pak Kanis ya? Betul sekali, sejak 2022 ada beberapa peralatan yang sudah mulai mengalami kerusakan dan juga kita mengalami gangguan sehubungan dengan gedungnya yang sudah mulai rusak. Teman-teman merasa tidak nyaman berada di dalam gedung selain karena gedung rusak dan juga mungkin karena pengaruh lingkungan juga. Laboratorium lingkungan ini berbatasan dengan gudang peralatan berat milik Dinas PU Kabupaten ND. Dan setiap kali eksavator melewati di bagian belakang kantor lab lingkungan, maka ada getaran yang cukup mengganggu. Baik. Persoalannya bukan pada kendaraan yang lewat, tetapi pada kualitas bangunan yang ada mungkin sudah termakan usia sehingga sangat mengganggu. Selain kerusakan gedung juga kita mengalami keterbatasan untuk berbagai reagen atau zat kimia yang akan dipergunakan dalam uji parameter berbagai kebutuhan di laboratorium. Pengujian tidak dapat dilakukan dengan baik kalau peralatannya tidak terstandar dan juga kalau reagen atau zat kimia untuk mengukur itu tidak tepat atau kurang. Demikian. Oke, baik. Dari 2022 sampai dengan saat ini memang belum ada upaya dari dinas terkait untuk memulihkan kembali ya penggunaan dari laboratorium tersebut, Pak Kanis ya? Telah berbagai upaya sudah kita lakukan, termasuk upaya untuk mengajukan permohonan anggaran untuk kepada pemerintah Kabupaten ND terkait dengan pembelian berbagai peralatan laboratorium dan juga zat kimia yang dibutuhkan atau reagen yang dibutuhkan untuk uji parameter. Namun seperti kita ketahui bersama, dampak dari COVID kemarin terjadi pengurangan atau penyesuaian anggaran di mana-mana dan salah satu yang terdampak adalah pada dana operasional untuk laboratorium lingkungan. Setiap tahun memang ada anggaran yang cukup banyak masuk ke DLH, tetapi itu terserat hanya hampir
60-70% itu terserap untuk anggaran untuk pembiayaan bagi jasa kebersihan, tenaga kebersihan untuk petugas kebersihan kota. Oke. Sehingga kita mengalami keterbatasan anggaran yang membuat kita tidak bisa mengoptimalkan pembelanjaan untuk regen. Sementara untuk alat yang harus dibeli, memang alat itu sangat mahal, membutuhkan waktu, membutuhkan anggaran yang banyak. Tetapi satu kali investasi sebenarnya bisa dipergunakan untuk sekitar 10 sampai dengan 15 tahun. Oke, baik. Nah, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, di antara pemerintah ataupun lembaga terkait, lembaga lingkungan hidup lainnya untuk bisa mengatasi masalah ini nih Pak Kanis? Baik, untuk komunikasi bersama dengan berbagai pihak, koordinasi termasuk dengan pihak pemerintah Kabupaten Ende, kita sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Ende tentu saja kita terus berkomunikasi bersama teman-teman di DPRD juga. Kita menyampaikan informasi tentang pentingnya pemulihan kondisi yang ada di laboratorium lingkungan sebagai upaya untuk membantu melayani kepastian dalam keamanan lingkungan kita dari berbagai aspek limbah dan polusi. Yang kedua, kerugian juga yang akan terjadi itu adalah kita akan kehilangan potensi penerimaan asli daerah. PAD itu yang bisa dihasilkan itu setiap tahun di Dinas Lingkungan Hidup itu melebihi target 100 juta. Sehingga ada potensi kerugian secara PAD untuk daerah. Kami juga tetap membangun komunikasi dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion atau P3E Bali Nusra yang ada di Bali, dan juga pihak provinsi untuk membantu kami mengupdate laboratorium lingkungan kita ini. Baik. Namun kendalanya adalah karena kerusakan gedung dan keterbatasan peralatan serta regen, dan yang paling penting yang terakhir itu belum terupdate-nya sertifikat pelatihan para pengelola laboratorium. Para pengelola laboratorium ini harus terus mengupdate diri dengan mengikuti berbagai pelatihan supaya mereka bisa memperoleh sertifikat keahlian. Kalau hal ini sudah terpenuhi, maka laboratorium kita itu akan menjadi laboratorium terakreditasi yang akan menjadi rujukan bagi pemerintah-pemerintah, pelaku usaha, dan juga swasta untuk bisa bekerja sama dengan laboratorium lingkungan. Baik, ini jadi masih ada kendala dan juga hambatan yang dihadapi oleh dinas terkait ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, berdasarkan informasi kemarin juga diadakan pertemuan ya dengan anggota DPR, dan Anda menyampaikan keluh kesah ini. Nah, bagaimana sejauh ini tanggapannya dari anggota DPR terkait dengan masalah yang dihadapi dari Dinas Lingkungan Hidup? Baik, kami berterima kasih untuk rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 3 yang terjadi kemarin, dan dalam rapat tersebut akhirnya terbuka pandangan bersama. Dalam catatan kami memang cukup miris pengetahuan kita warga Kabupaten Ende terhadap keberadaan laboratorium lingkungan, di balik pentingnya fungsi laboratorium lingkungan ini. Banyak orang yang belum tahu di mana letak keberadaan laboratorium lingkungan. Sebegitu minimnya pengetahuan kita sampai teman-teman di DPRD pun mengatakan, saya secara pribadi pun belum mengetahui laboratorium itu berada di mana. Artinya bahwa memang secara umum masih kurang perhatian. Dan kami berterima kasih kemarin sudah disediakan waktu agar teman-teman di DPRD itu bisa sebagai mitra dapat mengunjungi dan melihat langsung kondisi kami untuk dipikirkan bersama, baik di perubahan APBD maupun di APBD 2025 rencananya, untuk pengalokasian beberapa anggaran yang diperlukan untuk laboratorium lingkungan. Kami akan melapor kepada Bapak Bupati dan Ketua TAPD dalam hal ini untuk anggaran di 2025. Untuk perubahan ini sudah kami usulkan kepada TAPD di Pemda Ende untuk pemenuhan beberapa kebutuhan.
Oke, baik. Tadi juga Anda sebutkan dampak ya dari mubazirnya ya laboratorium yang tidak dioptimalkan kembali. Dan bagaimana dengan tenaga kerja yang ditugaskan atau pegawai yang ditugaskan di laboratorium? Apakah saat ini melanjutkan pekerjaannya di dinas terkait atau seperti apa nih Pak Kadis? Untuk pegawai, kebetulan pegawai yang bekerja di laboratorium lingkungan adalah ASN, sehingga teman-teman itu berpindah tempat kerja dari lokasi laboratorium saya pindahkan mulai Januari kemarin ke dinas lingkungan. Dan teman-teman tetap melaksanakan pengujian-pengujian parameter yang bisa dilakukan di luar lokasi laboratorium. Misalnya uji kebisingan itu masih tetap dilakukan. Saat ini juga kami sedang mengambil sampel untuk indikator kualitas air, indikator kualitas tanah yang akan menjadi satu kompilasi bagi indikator kualitas lingkungan. Dan untuk teman-teman yang tetap berada di lokasi hanya seorang penjaga malam yang tetap menjaga, membersihkan lingkungan sekitar. Tetapi dampak ikutan yang cukup lebih besar adalah tidak dapat terlayani pengujian di tempat jika dilakukan pengujian kualitas lingkungan. Untuk hal-hal kondisi tertentu, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara dan tanah, itu sebenarnya harus dilakukan saat itu. Namun karena kita ketiadaan regen dan juga alat yang rusak, maka semuanya harus dikirimkan ke provinsi. Bagaimana kita membayangkan satu laboratorium di provinsi harus melayani 22 kabupaten kota. Berapa lama antrian yang harus kita tunggu. Seandainya lab kita berfungsi, tentu saja kita tidak perlu melakukan antrian. Yang kedua, kebutuhan ruang penelitian bagi mahasiswa juga agak terganggu. Laboratorium kami juga sering dipakai oleh mahasiswa dan perguruan tinggi untuk melakukan berbagai uji terhadap kebutuhan penelitian mereka. Baik, Demikian. baik Pak Kanis, tadi Anda sebutkan bahwa teman-teman pegawai ini juga melakukan tes uji ya di lapangan seperti itu. Nah, apakah ini alatnya memadai atau seperti apa nih? Untuk Fasilitasnya. alat yang membutuhkan fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk tes uji lapangan itu masih bisa dipergunakan. Baik. Namun sudah beberapa hal yang terkait dengan pengujian secara kimiawi tentu saja tidak bisa. Tes kebisingan kita bisa lakukan dengan alat. Langsung berada di lokasi, misalnya operasi pelaksanaan suatu kegiatan, kita menguji tingkat kebisingan, itu tidak perlu dilakukan dengan bahan kimia. Demikian pula uji kualitas udara terkait dengan konsentrat debu yang misalnya sekarang berada di jalan antara Ndao sampai dengan Nangaba itu bisa diuji di lapangan. Sementara yang tidak bisa dilakukan itu yang harus membutuhkan analisa kimianya dengan berbagai percampurannya. Oke, baik. Dengan minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan keberadaan laboratorium ini, bisa diinformasikan ini lokasinya di mana nih Pak Kanis? Baik, untuk laboratorium lingkungan Kabupaten Ende itu letaknya di Jalan Baranuri, Kecamatan Ende Timur. Persisnya letaknya berada di belakang kantor Kelurahan Rewarangga Selatan. Jadi sebagai sebuah kantor, fasilitas kita di sana sebenarnya sangat lengkap sehingga seluruh komponen masyarakat itu bisa menggunakan fasilitas kita. Karena pengguna layanan kami itu mulai dari fasilitas kesehatan. Itu kami biasa memberikan layanan kepada Rumah Sakit Santo Gabriel Kewapante, Rumah Sakit Lela, Rumah Sakit Jopu, Klinik Don Bosco Do, Rumah Sakit TC Hilers Maumere. Untuk BUMN kami biasa melayani PT PLN Flores bagian Timur, PLN Flores bagian Barat, SPBU yang ada di berbagai kabupaten, SGI, ROPA, dan juga kami melayani pelaku usaha. Pelaku usaha ini termasuk SGI di Sokoria,
dan juga pelaku usaha tahu, tempe, pabrik, bengkel, dan berbagai jenis usaha lainnya. Oke. Yang terakhir yang keempat kami melayani juga akademisi dari Prodi Pertanian dan Riset para dosen di Unflor. Tahun lalu kami membantu mahasiswa dari MAN ND dalam berbagai kebutuhannya berkaitan dengan penggunaan laboratorium, dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah anak kita dari MAN ND itu meraih medali perak tingkat nasional. Oke. Lomba tingkat antar madrasah se-Indonesia. Baik, Pak Kanis, kita berharap bahwa ada alokasi anggaran yang telah disiapkan untuk bisa mengaktifkan kembali ya laboratorium tersebut ya Pak Kadis ya. Untuk kebutuhan yang terakhir, perbaikan-perbaikan yang diperlukan, kepada kami sudah disarankan untuk membuatkan data dan telaah yang lengkap terkait dengan kebutuhan yang harus kami lakukan sampai dengan optimalisasi kembali laboratorium kita. Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan data susulan ke DPRD. Kalau kepada TAPD sudah kami sampaikan kebutuhan kami, namun kami harus mengirimkan lagi data terkait dengan anggaran yang dibutuhkan kepada DPRD Kabupaten ND. Kita harapkan perlahan-lahan hal ini bisa diperbaiki menuju laboratorium yang terakreditasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND, dan semoga cepat direalisasikan ya untuk pengaktifkan kembali laboratorium yang mandek ataupun mubazir ya, seperti itu ya Pak Kadis ya. Terima kasih banyak juga kami dari DLH Kabupaten ND menyampaikan kepada Pro 1 RRI yang terus peduli dengan isu-isu lingkungan, isu-isu kebersihan, isu pelestarian lingkungan, sehingga ini membantu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman bagi kita semua. Terima kasih, salam lestari dari DLH Kabupaten ND. Baik, selamat pagi, salam lestari. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND Bapak Kanis C yang sudah menjelaskan alasan mendasar ya kenapa laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND itu mubazir, dan kita berharap bahwa dengan belum dioptimalkan kembali ya laboratorium tersebut ya, para anggota DPR ini bisa menampung ya aspirasi dari masalah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan kita berharap ada peningkatan lebih lanjut ya dari pendapatan asli daerah untuk kedepannya. Tuntas sudah kami temani Anda di Florata pagi ini.